aja ya. Baik, Bu. Ini dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu mau main game ya. Mau meminta kalian untuk bermain game. Ibu akan memberikan masing-masing kelompok itu satu kelompok itu satu apa sih, satu pack ya, satu pack kartu. Nah, nanti ibu akan meminta kalian untuk membangun sebuah piramid ya. Masing-masing kelompok gimana caranya membuat sebuah piramid setinggi-tingginya. Nah, nanti tunggu dong. Nanti kalau piramidnya sudah terbentuk, ibu minta masing-masing dari kelompok itu menyiapkan satu orang untuk menjadi siluman ya. Tugas siluman itu apa? Tugasnya siluman itu untuk meniup piramid dari kelompok lain ya. Tidak boleh memegang atau menghancurkan dengan cara menyentuh apa nggak boleh ya. Bolehnya hanya dengan ditiup. Gimana caranya sampai piramidnya itu hancur. Dan tugas kelompoknya adalah bagaimana kalian membuat piramid itu tetap bertahan. Ibu akan memberikan kartu dan juga pakai solatif, tapi solatifnya tidak panjang. Ini juga bisa kalian manfaatkan bagaimana memanfaatkan solatif yang hanya sedikit, dan itu tidak boleh minta lagi sama ibu. Ya. Oke? Sampai sini paham? Ngerti ya? Oke. Sampai sini ibu ini untuk kelompok 1 boleh dong? Ibu bagikan kartunya untuk kelompok 1. Bebas, terserah piramidnya bentuknya seperti apa, yang penting menjelaskan. Nggak boleh ditekuk artinya. Cuma boleh menggunakan alat bantu gitu aja. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Kalian bebas ya, mau berkelompoknya di bawah, maka boleh membangun satu piramidnya. Buat mereka. Ibu izin mati. Iya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Tentuin siapa silumannya. Berkelompok tentu. Siapa silumannya?
Padahal ini satunya emang
website yang aku coba dan masukin data diri, semua pertamukan, mulai dari pembuatan video. Nah, tapi berkata lain teman-teman, ternyata aku itu nggak berhasil untuk lanjut ke bidang itu. Tapi aku bisa belajar dari pengalaman itu bahwa kalau misalkan kita gagal 8 kali, kita harus bangun itu 9 kali. Jadi misalkan kalau kita misalkan gagal, masih ada perjalanan yang lain. Jadi kita tuh nggak boleh pantang menyerah teman-teman. Kita harus terus berusaha selagi kita masih hidup, sehat dan berakal. Dan sekian aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang mau membagikan kisahnya? Boleh, Aldo. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo semuanya. Udah pernah kenal semua, nama saya Aldo. Jadi di sini aku bakal ceritain kisah kelam yang pernah aku rasain. Jadi ceritanya gini, aku waktu SD itu sempat dibully atau dikucilkan selama 5 tahun. Jadi dari kelas 2 SD sampai aku lulus, bahkan mungkin kalau sampai sekarang kalau ketemu aku sering dikucilin sama teman-teman aku yang sekelas di SD. Itu kenapa? Karena aku nih apa ya? Mungkin gini loh, kayak waktu aku kelas 2, orang tua aku tuh gak bisa anak lagi ke sekolah. Nah kalian tahu sendiri kan, pertemanan di SD itu dipengaruhi sama orang tua, bener dong? Ya kan? Nah, karena orang tua aku gak ikut, gak pernah nganterin karena mama sakit. Jadi aku kalau temen-temen main nih, main ngomongin ini aku tuh gak pernah diajak. Jadi kayak udah beda topik lah. Nah, itu tuh berlangsung kayak gitu terus sampai ya aku kelas 6 SD. Pokoknya di kelas 5 ini terakhir aku itu kelas 5. Dari kelas 2 kelas 5 itu aku duduk paling belakang terus. Karena apa? Karena gak punya teman. Udah gak punya teman, kata minus itu nilai jelek banget, anjlok. Aku pernah ranking 32 dari 36 siswa. Terus udah gitu udahlah, singkatnya aku lulus SD. Pas masuk SMP aku mencoba buat berubah, karena di SMP ini kan pergaulan gak dipengaruhi sama orang tua dong, udah gimana kita sendiri. Nah, kebukti di situ teman-teman aku yang tadi bilang circle, banyak teman gini segala macam dan kayak kepilih terus buat apa-apa, di SMP ini dia kebalik, malah justru dia jarang banget buat kepilih buat lomba, jarang banget dia ranking. Karena ya itu, karena lingkungannya dia tuh terlalu bergantung sama orang tuanya yang menghayu-hayuin dia buat berprestasi. Sedangkan aku tesnya nggak ada. Nah di SMP aku itu majuin diri aku, gimana caranya aku biar bisa dikenal sama satu sekolah, gimana caranya nama aku bisa keluar, dan gimana caranya biar aku nggak dibully, nilai aku jelek, sama pokoknya punya banyak teman. Nah akhirnya itu kebukti karena di SMP aku nggak dipengaruhi sama orang tua, dipengaruhi sama diri aku sendiri. Aku mulai aktif di sekolah, ikut OSIS. Nah juga aku dari kelas 7 sampai kelas 9 itu konstan aku ranking 1 sampai akhirnya pas lulus jadi terbaik 1 di SMP aku. Jadi intinya bergaullah dengan yang mau bergaul sama kalian dan itu harus positif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Aldo. Pasti kita semua pernah ya punya pengalaman pahit ya, bahkan kayaknya tuh sampai apa sih ini tuh kayaknya berulang-ulang terjadi sama saya gitu ya, sampai kadang juga udah bikin kita malas untuk ke sekolah ya kan, malas ngapa-ngapain. Tapi kalian harus percaya ya bahwa
Bro. Terus yang keenam, apa? Apa, Ren? Yang keenam apa? Fix apa, bro? Growth mindset ya. Lalu yang terakhir? Yang terakhir apa? Fix mindset. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini ya. Ini ada contoh dari fix mindset dan growth mindset. Dari kesuksesan misalnya. Indikatornya kesuksesan. Fix mindsetnya saya bisa sukses jika saya punya bakat. Padahal belum tentu ya. Bakat saja tidak cukup kalau tanpa usaha dan betul. Terus kalau dalam indikator kegagalan saya menyerah katanya. Fix mindsetnya. Growth mindsetnya apa? Itu ada beberapa indikator ya. Jadi pentingnya kita untuk afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Afirmasi positifnya gimana? Saya bisa dan ya, saya bisa dan saya mampu. Misalnya ketika kamu akan menghadapi satu ujian, ya, misalnya nih kayak sekarang deh kalian kan mau TKA ya, kan pasti pada panik kan ya mau TKA, bingung gitu kan. Nah, harus tanamkan sama diri kalian kalau saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu. Apalagi mau kalau kalian yang mau ikut UTBK, ya, UTBK siapa di sini yang mau ikut UTBK? Kamu TKA juga, SNBP. SNBP kalau nggak lulus SNBP, SNBP. Berarti kamu mau ikut UTBK ya. Setiap pagi kamu harus afirmasi positif sama diri kamu sendiri. Saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu. Selain itu, afirmasinya bukan hanya untuk itu saja, misalnya untuk masa depan kalian. Kalian mempunyai satu keinginan. Misalnya kalian punya sesuatu nggak? Punya suatu keinginan nggak? Punya. Apa misalnya? Jadi orang sukses. Terus apa? Jadi orang sukses. Jadi orang sukses contohnya siapa? Ini presiden. Timothy. Indikator kesuksesan seseorang kan beda-beda ya. Nah, misalnya kayak dulu nih cita-cita ya, misalnya ibu Ibu jadi apa, Bu? cita-citanya bukan cita-cita dalam pekerjaan ya, ibu tuh dulu pengen punya satu resort mewah di Bali gitu kan. Ibu tuh pengen gitu punya satu resort mewah di Bali, jadi kalau ke Bali nggak usah bingung mau tidur di mana gitu kan, nggak usah ngeluarin biaya buat tidur di hotel gitu kan, itu di resort gue aja gitu. Nah itu afirmasi untuk diri kita aja gimana? Misalnya menempelkan resort yang kita mau nih contohnya gitu kan di depan kasur, jadi bangun tidur tuh aduh pengen punya itu, bisa yuk gitu. Kerja keras yuk. Atau misalnya ada yang pengen punya Lamborghini, ya kak? Mulai cocok di bawah jalan kecil mas. Sudah dekat jalannya. Oke, jadi sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa? Aku mau nanya gimana caranya mengembangkan pola pikir. Jangan stuck di situ aja. Jangan stagnan gitu ya, bagaimana? Harus percaya pada diri sendiri. Jangan jadi orang yang memiliki mental block. Apa mental block? Misalnya gini, saya orangnya introvert, saya nggak bisa bersosialisasi banget. Ketika kita ikut ke tes kepribadian, misalnya hasil itu adalah introvert, INFJ misalnya. Terus ibu tuh orang
dari bakat kita kita Bekerja keras dong. siapa dari bakat kita. Di rumah kita kita diteruskan uang di kamar mandi. Bagi yang merasa kekurangan silakan menghubungi sekali lagi. Informasikan telah ditemukan uang di kamar mandi. Bagi yang merasa kekurangan silakan menghubungi uang kasih. Terima kasih. Jadi ini Aldo, tadi pertanyaannya ketika kita kalah saing Yang punya bakat kita lanjutin video itu atau kita jadi bakat kita ini Fashion banget. jadi passion lain. kalau menurut saran itu ya lebih baik kita terus mencoba karena kalau kita mencari satu hal yang baru belum tentu itu udah karena kan bakat itu gimana sih caranya kita bisa tahu bakat Indonesia cari bakat dengan adanya mencoba tapi ketika kita sudah satu kegiatan yang benar-benar sudah merasa nyaman terus juga kita gagal misalnya awalnya di dalam itu ya nah itu bukan berarti kita harus berusaha dan mencari bakat yang lain kita tandanya kita masih harus terus belajar terus belajar terus introspeksi diri kesalahan itu dari sebelumnya itu apa dan memperbaiki itu semua. Bu, aku nanya boleh gak? Boleh. Aku lagi udah ya. Aku kan orangnya kan sering coba-coba gitu ya Bu. Aku tuh suka nyobain semua kegiatan gitu dan semua kayak aktivitas gitu. Aku teh suka bingung. Soalnya aku teh menonjolnya di mana sih, semuanya aja dicobain. Jadi bingung gitu loh Bu, aku lebih menonjolnya di mana. Menurut Ibu gimana? Berarti kamu belum fix menemukan bakat benar-benar bakat yang kamu inginkan ya. Harus terus mencoba sampai menemukan apa yang kira-kira kegiatan yang benar-benar kamu sukai atau kamu minati. Atau bisa juga kamu ikut tes bakat minat. Ada yang namanya asesmen bakat minat. Kalau kamu mau tahu boleh nanti ke ibu. Kita tes ya, KBM ya. Asesmen bakat minat. Oke, sampai sini sudah ya. Kita oke. Sampai sini kita akhiri